begitu. Baik. Kakak Ya. ke sini tuh kok naik ke sini, Kak? Ini kan roomnya diskusi lintas agama, Kak. Kenapa, Iya, Kak? saya kebetulan mama saya kan pendeta. Jadi Oh. saya hanya mau tanya soal judul yang di atas itu, Oh, makanya tadi saya judul. masuk. Maaf. Oh, boleh, 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 Mm-mm. boleh. Itu judulnya Maria Ya. tidak menyembah, Maria tidak sembah Yesus. Iya, Tapi mohon maaf, Kak Maria ya. tidak sembah. Ya, maaf. Tapi Maria dalam tidak bingkai sembah. toleransi ya. Ya, enggak apa-apa. Saya juga hanya mau Meng- mencari tahu saja seperti begitu. oh, iya, iya. Mm-mm. Karena maksudnya selama ini kan kita tahu saja seperti yang Dari kita sembah internal gitu ya. Tuhan, sembah Tuhan Iya, 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 iya. Yesus, dan Katolik atau Protestan begitu-begitu kakaknya? begitu. Kakak Aib Saya pendeta protes, Protestan berarti ya? bukan Protestan Pantekosta kita. Jadi Oh, di Pantekosta. adiknya di bawah Protestan seperti begitu. Cuma Oh kita iya, beribadah tahu-tahu. beda. Betul, betul. Mereka kan pakai apa buku nyanyian, kalau kita tepuk tangan seperti yang di KKR-KKR begitu. Iya, betul, betul. Saya Iya, paham. kita Kalau iya. kalau dari Protestan, dari Pantekosta, dari Pentakosta nanti ke karismatik, Iya, iya kan? benar, betul Iya, sekali. saya tahu. Iya, itu yang apa maksudnya yang kita selama ini mendengar dan mungkin kita melihat membaca Alkitab seperti seperti begitu. Jadi saya tadi ada sempat lihat yang ada baku-baku ini dengan kakak sebelah ini pemblokiran Blokir permanen tadi Iya, saya PKPK. kan sering masuk juga tuh ada ikut-ikuti live baru dari tadi pas rame-ramenya sudah nanti kalau kakak ini sudah ini berarti mungkin saya mau tanya sedikit begitu. Oh gitu. Silakan Mbak, lanjut Mbak, lanjut. Nah. Ya mau tanya Oke. apa? Dan tadi judulnya kan Maria tidak sembah Yesus. Jadi Iya. yang saya mau bertanya di sini di zaman dahulu 2000 tahun lalu sebelum Maria sebelum dapat Yesus ya. Itu sebelum itu mereka tuh sebenarnya sembah siapa seperti begitu. Di zaman mereka waktu itu. Kan Tuhan Yesus kan lahir di kandungannya Maria. Maksudnya itu menurut apa yang kita belajar. Dan yang saya bertanya sini di zaman itu kan mereka tidak sembah Yesus. Jadi zaman itu mereka sembah siapa? Itu saja. Iya. Oke. Hanya itu saja. Pertanyaanku satu saja. Sebentar ya. Ya, Kak. tidak apa-apa. Itu ada di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul. Sebentar. Saya catat dulu. Sebentar. Kisah para rasul berapa? Ini kan juga jadi pelajaran untuk kita. Tapi saya berdoa dulu ya kakak, karena kalau kita tidak dalam penyertaan kasih karunia Tuhan, takut ada salah-salah ngomong, ya kan? Iya, tidak apa-apa. Makanya saya mau berdoa dulu nih kak ya. Saya ini adalah seorang penginjil kak. Silakan. Baruch Hashem, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Hi Adonai Eloheinu, Hu Elohai Ha Elohim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, terima kasih Tuhan atas segala kasih karuniamu, berkat-Mu yang sangat melimpah ruah, ya Allah, Khalik langit dan bumi. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tanpa berkesudahan. Terima kasih atas makanan, minuman, panjang umur, kesehatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Hadirnya Kak Ai di room ini adalah bukan suatu kebetulan semata Tuhan, tetapi atas karunia, atas kehendak-Mu yang menggerakkan jari jemarinya untuk naik ke room ini Tuhan. Boleh kiranya Allah Khalik langit dan bumi memberikan kasih karunia. Dan boleh kiranya Kak Ai suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru Kak Ai, manusia baru Kak Ai dalam kebenaran iman dan kebenaran Islam. Amin. Kak Ai, banyak pribadi yang dipanggil Tuhan Kak Ai, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena mereka hanya menjadi pendengar firman, tapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya Kak Ai, keluarga, ayah, mama,
anak suami suatu saat dimenangkan di dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi. Satu pribadi dimenangkan dalam nama Tuhan, satu keluarga, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu bangsa harus diselamatkan. Harus paham dan menyembah Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Kai. Terpujilah Tuhan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Hossana ya Rasulullah, hossana ya Rasulullah, hossana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya. Kak Ai boleh buka kisah para Rasul 3:13. Di situ Kisah dikatakan para Rasul, ya. Kisah para Rasul 3:13. Ayat 13, ya. Kak Ai nggak punya Alkitab? Ada punya. Tapi saya punya mata mohon nih maaf agak. Kak Ai. Ya mohon maaf Kak Ai, minta tolong untuk bawa ballpoint. Iya ada bawa. Sama Alkitabnya ya, biar kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Boleh. Saya punya mata juga nih kadang-kadang, jadi sebentar ya. Pakai kacamata boleh. Iya, memang ada pakai kacamata kita. Iya. Aduh, mana kacamataku? Sambil saya juga buka datanya Kak Ai ya. Iya boleh. Nah gitu. Beda kalau orang Papua ini santun, lemah lembut. Iya. Seperti ada buah roh yang 9. Saya mengajari guru-guru sekolah minggu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, oh ye, ade buah roh ada 9. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Kak Ai ini 9 buah roh sudah diimplementasikan. Luar biasa Kak Ai ini. Amin. Saya lihat dulu. Ya. Kisah Rasul. Maaf saya kalau malam memang agak tidak, mata juga nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, saya bantu saja, nggak apa-apa Kak Ai. Boleh. Ayat 13 ya. Kisah para Rasul 3. Kisah para Rasul 3:13. Saya bukakan juga di sini. Ya boleh. Kalau Kak Ai kesulitan, nggak usah dipaksakan Kak Ai. Nanti dicatat aja, saya yang bacakan ya. Kalau misalnya sakit. Iya baik. Saya bukakan dulu. Kurang jelas ya Kakak Ai lihatnya ya. Oh iya boleh, sudah Kisah Rasul 3 ayat 13 ya. Iya. Saya baca. Iya boleh. Oke, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-13 judulnya Pengkhotbah Petrus di Serambi Salomo. Ayat yang ke-13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Betulkah? Iya. Di situ dikatakan baik. Iya betul. Di dalam, jadi kan kakak bertanya nih, sebetulnya siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Di zaman Maria, itu. Di zaman itu, Maria alaiha shalom, alaiha salam, atau dalam bahasa Ibraninya itu bukan Maria. Baik dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani itu Maryam. Jadi nama ibunda Yesus itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu Maryam namanya. Maryam. Ya itu nama saya, nama ijazah. Oh, Kak Maryam. Saya panggil Maryam aja berarti nama bagus. Iya Maryam, itu nama ijazah saya. Oh Kak, jadi di dalam Islam itu ada penghulu sorga dari perempuan.
ada 4 penghulu sorga di kalangan perempuan. Yang pertama Asia, istri Firaun. Ini hadisnya sahih, istri Firaun, Asia namanya, penghulu sorga, ya, ratu sorga lah kalau kita improvisasikan. Yang kedua adalah Maryam alaiha shalom, atau dalam bahasa Arabnya Maryam alaiha salam, ratu sorga. Jadi umat Islam sangat menghormati Bunda Maria atau Maryam alaihissalam. Yang ketiga adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang keempat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ada 4 ratu sorga. Nah, itu hadisnya sahih. Jadi ada istilahnya yang paling terkemuka lah ya. Tapi Rasulullah punya istri yang ada Aisyah juga terkemuka, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saya tidak akan membahas itu. Jadi Bunda Maria itu memang tidak pernah menyembah Yesus, kakak. Saya sudah mencari dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa apapun, tidak pernah Bunda Maria dalam keempat gospel atau Injil, baik Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, maupun Injil non sinoptik yaitu Injil Yohanes, tidak pernah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri. Baik, kita baca dulu Kisah Para Rasul 3:13. Mohon maaf Kak, saya besarkan dulu layar saya ya, nanti kita layarnya kembalikan seperti semula. Boleh. Ya, kakak tetap standby, tetap open cam, biar kasih karunia berkat Tuhan melimpah pada malam hari ini. Amin. Amin, amin, amin. Kita lihat Kak ya. Saya ambil pulpen dulu. Nah ini Kak. Allah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Jadi Yesus itu adalah hambanya nih. Siapa hambanya di sini? Yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, ini di dalam Alkitabul Muqaddas, Inna, jadi di sini sebenarnya bukan Allah Kak. Ini Allah ini, mohon maaf ya, Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan, harusnya ilah. Karena Allah ini adalah proper name. Kita lihat di dalam bahasa Arabnya, Inna ilaha Ibrahima wa Ishaqo wa Yaquba ilaha abaina majida fatahu yashu alladhi aslamtumuhu. Ternyata Yesus itu beragama Islam kakak. Jadi yang disembah oleh Yesus, yang disembah oleh Maria alaiha shalom adalah Allah Khalik langit dan bumi. Saya tunjukkan di dalam Torah. Jadi yang disembah oleh Bunda Maria, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh David, yang disembah oleh Yesaya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya tunjukkan ya Kak ya, ini dalam laptop sebentar. Oke, tapi ini pakai bahasa Ibrani Kak ya. Mungkin kakak kalau misalnya nanti kurang paham, bisa ditanyakan kepada ibundanya yang seorang pendeta. Ini namanya tanah Kak. Tanah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran atau dalam bahasa Inggrisnya Exodus. Exodus atau Keluaran 20 ayat kedua ya. Saya bacakan dulu dalam bahasa Ibraninya Kak ya. Mohon maaf ya Kak ya. Silakan. Saya seorang penginjil yang menguasai bahasa Ibrani. Di sini disebutkan Anochi Adonai Elohecha asher hosyatiha me'aretz Mithraim mi ba'in sabadim. Oke, di sini ada kata-kata Yud He Vav He, tetragramaton. Siapa Yud He Vav He ini? Kakak, orang yang paling berhak menafsirkan perjanjian lama adalah para rabi Yahudi. Kita lihat nih siapa yang disembah oleh Musa kala itu. Kita lihat komentarinya Rabi Sa'dia Gaon. Ya sebentar, oh salah klik ini. Bentar ya, ayat kedua. Ayat kedua, oh di dalam Targum, Targum. Nah, Targum Rasyag. Nah, kakak, ini tafsir Rasag Kak ya. Tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Siapakah Yud He Vav He?
Kakak boleh screenshot, nanti bisa disampaikan kepada ibunda kakak yang seorang Siap. pendeta. Ya. Khawatir saya dibilang hoax. Ini bahasa Ibrani, di mana bahasa Ibraninya ini Yudeo-Arabik. Bahasanya tulisannya Ibrani, tetapi cara bacanya Arab. Ya. Di sini tertulis begini, Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min balad Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya, kata Rabi Sa'dia Gaon, sesungguhnya alef lamet lamet he, atau dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha, rabbuka, Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min balad Misra, yang telah membebaskan kamu dari negeri Mesir, min bait al-ubudiyah, yang kemudian membebaskan kamu dari rumah perbudakan. Jadi kalau kakak bertanya tentang siapa yang disembah oleh Musa, yaitu Allah Holik Langit dan Bumi. Siapa yang disembah oleh Bunda Maria, tentu adalah Allah Holik Langit dan Bumi, yaitu Allah yang disembah oleh umat Islam. Baik, saya juga akan melampirkan data kalau Yesus itu beragama Islam, kakak. Ya. Kakak tulis, catat Yohanes 14 ayat ke-27. Yohanes. Oke. Yohanes 14 ayat ke-27. Saya tampilkan datanya ya, Kak ya. Yohanes 14 ayat ke-27. Ini kakak nanti screenshot saja, takut dibilang saya, oh Nandar hoax atau Nandar asumsi. Bisa kakak screenshot dan kakak sampaikan kepada mungkin para pendeta yang menguasai bahasa Ibrani. Kita lihat Kak di sini ya. Di sini dikatakan begini. Oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Salom animashir lahem, kata Yesus, kutinggalkan Islam bagi kalian, lahem. Kalau dalam bahasa Arab itu lakum. Et islami, kata Yesus, et slomi aninoten lahem. Dan aku berikan Islam ini kepada kalian. Lohe derek syeha olam noten aninoten lahem. Apa yang diberikan olehku berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Aku memberikan ajaran Islam, kata Yesus. Kemudian apa kata Yehoshua Hamasyah? Alna yehat levavchem fe'alira. Jangan gentar, jangan gundah hatimu. Nah, jadi Yesus itu sudah menubuatkan, sudah mewanti-wanti. Bahkan Yesus sudah beragama Islam pada saat itu. Karena begini, Nandar, Kristen, Yesus tidak pernah membawa agama. Kakak boleh baca Matius 5:20 sekarang juga. Gantian kakak. Matius 5:20. Matius 5 ya 20 ya. Iya, Matius 5:20. Ternyata para murid dan Yesus sudah beragama pada saat itu. Silakan Kak. Iya ya, benar sekali. Sebentar ya. Iya. Saya tadi lagi di tangan sebelah lagi pegang HP jadi tidak pakai. Oh iya, kakak sabar aja Kak. Maaf ya. Pelan-pelan aja. Mohon maaf kakak ya. Lebih bagus karena lebih dimengertikan tuh seperti begitu karena ada dengan ayat Alkitab. Matius berapa Kak? Matius 5:20 kakak. Kak Matius. Mariam ya, saya panggil Kak Mariam. Itu ya. nama jelas saya tapi karena itu namanya bagus kok dipanggil Ai. Mariam. Itu sudah. Kak Mariam. Matius 5:20. Ayat yang ke-20 ya. Baik. 20. Oke, mana 20 ya? Sorry, agak lama. Baik. Gak apa-apa Kak, jangan terburu-buru, gak apa-apa Kak. Pelan-pelan aja. Kita sabar menunggu kok. Aku menunggu. Iya. Matius 5 ayat yang ke-20. Silakan. Khotbah di bukit ya. Ucapan bahagia. Itu judulnya. Iya. Ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Baik, kata Yesus. Demikian bunyi firman. Ya.
Iya, kata Yesus Kristus, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, maka kamu Benar. tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, pada saat itu para murid beragama apa, Kakak? Itu yang tadi saya. Nah, jawabannya Yohanes 14 ayat ke-27. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi iya. Yesus itu beragama Islam. Kakak Iya. tanya para ustadz di Papua, di Timika juga mungkin ada umat Banyak. Islamnya ya. Banyak ya. Banyak. Coba Malah nanti, tetangga saya tuh ada banyak masjid. nah kakak nanti tanya ke sama ustadz nih. Ustadz, Yesus itu beragama apa sih? Pasti dijawab agamanya Islam. Pasti, kita kan punya tetangga baik. Nah, itu nanti kakak tanya-tanya aja. Aku mau nanya dong, Yesus itu beragama apa sih? Kalau menurut ajaran Islam, pasti jawabannya Islam. Kalau dia ngerti agama ya, Kak ya. Yohanes 14 ayat ke-27. Jadi gini, Kak ya. Yesus mengatakan bahwa agama para murid itu adalah Islam ketika Yesus akan terangkat ke Hasyamayim. Yang di dalam perspektif teologi kekristenan ke dalam sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, kalau dalam bahasa original teksnya bukan ke sorga, tetapi Hasyamayim. Hasyamayim itu langit. Kalau dalam bahasa Yunaninya Uranon, langit. Kalau sorga, Paradeso. Baik, Kak. Nah, sebelum Yesus ke langit, maka yang disampaikan itu adalah Islam. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, maka yang disampaikan kepada para sahabatnya itu adalah Islam. Dalilnya di mana? Kalau kakak mau catat boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Quran surat QS Al-Maidah, QS 5 ayat ketiga. Sama dengan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, yang disampaikannya itu QS 5 ayat ke-3. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan agama bagi kamu dan telah kucukupkan nikmat kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian, agama bagi kamu. Nah, ada kalau di dalam ajaran Kristen kan sahabat Yesus atau murid Yesus ada Thomas ya, ada Filipus, ada Yakobus. Di dalam Islam ada sahabat Nabi yang terkemuka namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Kak Maryam, ketika mendengar ayat ini, dia menangis. Kata Rasulullah, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, kalau agama Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah curahkan kepadamu sudah dicukupkan, kalau Islam sudah benar dan diridhoi, berarti risalahmu sudah selesai dan engkau akan meninggal dunia. Nangis pada saat itu Abu Bakar. Dan benar, setelah ayat ini turun, beberapa bulan Rasulullah SAW meninggal dunia karena jatuh sakit. Karena begitupun Yesus ketika dia mau terangkat, maka dia mewasiatkan bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Lalu sekarang pertanyaannya, kakak beragama Kristen, apakah Yesus kenal Kristen? Coba. Itu dia. Baik, saya kasih tahu. Sebelum tahu paham kisah para Rasul, Kak? Tahu kisah para Rasul. Maksudnya di Alkitab. Alkitab. Kisah para Rasul itu ditulis pada tahun 95 Masehi. Sekarang Yesus terangkat ke langit pada tahun berapa? 2000 tahun yang lalu. Tahu saya seperti begitu, tapi tidak tahu. Yesus terangkat ke langit pada usia 33 tahun. Iya, 33 tahun tahu saya. 33 tahun. Cuma tahun yang diterangkannya saya tidak tahu. Betul. Kisah para Rasul ditulis pada tahun 95. Yesus terangkat pada usia 33. Perbedaannya berapa tahun itu, Kak? 95 dikurangi 33. Oke, berarti 95. Ya, berarti 50 tahunan bedanya ya. Iya, 5 tahun lebih. Nah, ternyata kekristenan itu baru ada pada tahun 95 itu. Kakak boleh cek Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26. Kisah Para Rasul 11 ya.
Iya, ternyata yang menginisiasi Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Jadi Iya, agama para murid Yesus itu adalah agamanya Islam, yaitu berserah diri menyembah hanya kepada Allah. iya. Coba Iya. Kisah Rasul berapa, Kisah Kak? Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Siapa yang menginisiasi ajaran Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus. Iya. Deh. Iya, kakak, mohon maaf ya kak ya, apabila kata-kata saya terlalu kencang apa gimana ya? Tidak jadi masalah. Saya kan bertanya, jadi saya harus Iya dengar betul, seperti begitu dan harus punya maksudnya. Ini kan masukan juga tuh, Kak, biar betul, buat jelas wawasan juga. lah ya kak ya. Iya, wawasan untuk kita juga orang Kristen seperti begitu. Iya, silakan kakak. Kalau kakak Mana? misalnya mau saya bahasakan aja nggak apa-apa. Iya Boleh boleh. saya, Nanti saya ya tunggu saya sini. bantu saja langsung ya kak ya, biar Iya, kakak juga Kisah nggak Rasul terlalu berapa, ini. Kak? Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26. Oke, 11 ya, lanjut. Ya, ini saya bukakan aja dari sini. Mohon izin Iya. kakak, saya besarkan layar saya ya kak ya. Iya, tidak apa-apa. Oke. Wih, ternyata ganteng. Mohon maaf kak ya, kok ganteng sih enggak juga ya. Tidak apa-apa. Oke, lihat nih kak ya. Iya, silakan. Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Kelihatan nggak di sini kak ya? Kelihatan sekali. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah berkata demikian ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen, Kak. Nih, kelihatan nggak, Kak? Kelihatan nggak di situ? Iya, kelihatan. Jadi Kristen ini baru ada pada abad pada tahun 95. Sementara Yesus pada usia 33 tahun mengajarkan agama Islam. Oh iya. Nah, sekarang saya tanya sama Kakak Mariam. Kak Mariam, Yesus itu diutus untuk siapa sih, Kak? Untuk umat manusia. Benar. Untuk menyelamatkan umat manusia. Maksudnya tidak pandang siapa-siapa gitu toh. Maksudnya semua umat yang di dunia. Nah, itu hanya saya ini saja menjawab. Baik. Gitu. Kakak boleh buka kisah Matius 10. Saya besarkan dulu layar saya, teman-teman ya. Boleh. Biar kelihatannya besar banget. Oke, saya bantu aja kalau kakak memang ini takutnya lama nyari. Kakak catat aja, biarkan saya yang menampilkan. Membaca. Saya mengikuti saja, ini saya juga ada pegang kita. Oke. Kakak dibaca Matius 10. Matius 10 ayat ke-5. Oke. Jadi Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Oke. Kakak lihat ke layar saya aja, mungkin dicatat saja. Kelihatan nggak Kak di sini? Kelihatan. Oke, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Apa kata Yesus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau kakak tanya ke umat Islam, tanya para ustadz, Nabi Isa itu diutus untuk umat manusia atau untuk bangsa Israel? Sepakat para alim ulama, para ustadz, para kiai, kalau ditanya seperti itu jawabannya Nabi Isa diutus hanya kepada bangsa Israel. Apakah Alkitab membenarkan pernyataan Al-Quran? Matius 10 ayat ke-5 dan ke-6 dikonfirmasi sendiri oleh Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu beliau adalah Mesias khusus untuk bangsa Israel, kakak. Bukan untuk bangsa selain daripada bangsa Israel. Jadi umat Islam itu percaya terkait apa? Terkait ke Rasulan, terkait ke nabian Yesus Kristus. Benar. Iya, Ustaz Adlib. Iya, ini kan saya dari tadi menyimak dan cukup asik ya mendengarkan bagaimana dalam kan gini, kita juga kan sama-sama mempelajari, maksudnya sama-sama kita coba
teliti ya, Ya. dari Bible bahkan Meneliti, mencari untuk tahu, dibahasain. mencari. Betul, betul. Bagaimana contoh ketika membaca Bible bahasa Indonesia, artinya kan banyak juga kita membaca versi terjemahan tahun sekian gitu, sehingga kita coba simpulkan dari sekian terjemahan itu, artinya kita menemukan, oh maksudnya dari semua rangkuman ini demikian bunyinya. Bahkan Iya. kita juga baca dari versi bahasa Arab, ada yang baca dari versi bahasa Ibrani dan seterusnya. Nah, jadi Kak, saya itu gini, mungkin Kakak di situ kalau memang ada Bible terjemahan lama, kalau memang ada yang online itu enak. Itu saya ini Kak, baca di Matius, bentar, Matius 21:43. Nah, ya, Matius 21:43. Karena di situ gini, Kak. Jadi kan Ya. ketika tadi dibacakan di Yohanes, Yohanes 14, Yesus kalau dalam versi bahasa Arab tadi sudah dibacakan, salaman atrukulakum, damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian semua. Itu versi pendek ya, versi bahasa Arab, Bible versi Al-Muqaddas kan gitu. Dalam bahasa Ibraninya juga tadi sudah disebutkan. Terus juga dalam dan itu bagaimana sebelum Yesus meninggalkan. Nah, tapi juga Yesus itu meninggalkan sebuah teka-teki atau nubuatan-nubuatan yang memang yang siapa yang akan menggenapi ini gitu Kakak. Nah, saya baca setelah kita pelajari di Yohanes 14, 15, 16 yang endingnya di 16 di ayat 13 14, tapi saya akan loncat di Matiusnya Kakak. Izin, karena di situ juga yang sangat saya teliti dipelajari. Matius 21:43 Kak. Saya pakai ini aja ya. Ini yang cukup menarik. Sebentar, saya coba balikan dulu kameranya, bentar. Gini. Belum ya. Nah, ini juga yang saya teliti. Ini luar biasa pernyataan Yesus. Ya. Karena bunyinya begini. Kata Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kata Yesus, dalam periode Yesus terakhir itu, dia katakan kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan akan diambil dari tanah Israel, dari umat Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah Kakak, saya coba juga teliti versi beberapa terjemahan bahasa Indonesia. Ada contoh BIS tahun 1985 ya. Nih, terjemahan 1985. Jadi bunyinya gini Kakak. Jadi ingatlah kata Yesus, semua hak segala umat Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan yang akan menjalankan perintah-perintah Allah. Ini Yesus mengabarkan demikian, kerajaan Allah atau semua hak segala umat Tuhan akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Kan timbul pertanyaan di sini, bukan timbul jerawat. Bangsa mana yang menggenapi ini? Iya, benar. Umat mana yang akan menggenapi ini? Kan gitu ya Kak. Nah, sehingga Yesus mengatakan demikian, dicabut dari bangsa Israel, diberikan kepada bangsa lain. Nah, sementara dalam hal nubuatan bangsa yang besar itu dari keturunan Abraham, baik dari jalur Ishak maupun jalur Ismail. Bahkan di dalam Kejadian 17 itu dijelaskan, dari keturunanmu juga akan dijadikan bangsa yang besar, bahkan akan menghasilkan 12 kerajaan. Kan gitu ya. Nah, cuman begini Kakak, saya ingin tahu, sekiranya Kakak punya jawaban, saya akan sudahi mempertanyakan bangsa mana yang menggenapi pernyataan Yesus. Semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menjalankan perintah Tuhan. Oh sorry, ada kabel yang ngalangin ya.
Nah, baik. Kakak boleh cari jawabannya, tapi saya menemukan satu teka-teki, satu ayat. Eng. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Bunyinya apa? Kuntum khairu ummah. Aduh, bergetar saya ini. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajarkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara-perkara kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Ini saya baca surah ketiga, surah Al-Imran ayat 110. Allah memberikan legitimasi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang diberikan itu, yang dilahirkan untuk manusia. Karena apa? Kamu menyuruh perbuat yang ma'ruf, diperintahkan mengajarkan kebaikan dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah. Siapa ini jalur ini yang mengajarkan? Jalur dari Nabi Ismail alaihissalam, dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini diteruskan, sekiranya ahli kitab beriman. Nah, orang-orang terdahulu yang mendengarkan pengajaran Yesus, sekiranya mereka beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau beriman maksudnya. Nah, saya menemukan jawaban ayat ini. Kenapa? Saya tuh aneh. Kenapa kami umat Islam diberikan kuntum khairu ummah? Kalian adalah umat terbaik, diberikan jadi umat terbaik gitu. Loh, oke lah, saya cuman membacakan ayat tadi. Saya kembali kepada pertanyaan. Yesus mengatakan dicabut daripadamu, diberikan kepada suatu bangsa. Kalau kakak punya jawaban, siapakah bangsa yang menggenapi ucapan Yesus ini sekiranya Al-Quran ini ditolak? Terima kasih itu kakak. Salam hormat dari saya kakak. Masya Allah. Semoga terima kasih, kakak Ustadz selalu Alip. dihormat. Ya. Ilmunya Terima sangat kasih luar biasa ya. untuk Begitu, penjelasannya. itu Ustadz kami, Kakak Maryam Luar ya. biasa. Luar biasa. Jadi ternyata umat pilihan Tuhan itu sudah dicabut dari bangsa Israel dan diberikan kepada umat Islam. Gitu, Kak. Bahkan luar biasa gitu. Ada Jadi lagi kakak yang jelas, mau kan? ditanyakan? Ini Sudah komplit tidak Kak, paket komplit ini. Ada Ustadz, ada penginjil, ada ahlul kitab, koresnya ahlul kitab. Ya, ada satu lagi saya mau tanya. Iya, silakan. Apalagi Kak? Saya ada pernah dengar, maksudnya waktu pernah ikuti itu konten siaran langsungnya itu. Siapa? Blokiran Kak itu. Blokir permanen. Ya, blokir permanen. Di situ kan dikatakan bahwa umat Kristen tidak punya nabi. Kira-kira ada atau tidak seperti begitu? Itu saja pertanyaan terakhir. Orang Kristen tidak punya nabi. Tidak punya nabi. Sedangkan yang kita menurut di kita punya Alkitab suci seperti Nabi Nuh seperti begitu kan, yang menurut kita pelajari selama ini dari kita lahir dengan agama Kristen toh. Tapi kan di situ kan bilang kita tidak punya nabi, sedangkan di situ kan tertulis yang kita diajarkan di Alkitab kan Nabi Nuh. Seperti itu salah satu nabi yang saya bisa bertanya begitu. Apa benar kita tidak punya nabi? Maaf, hanya pertanyaan saja. Ini yang terakhir langsung sudah. Iya, silakan. Iya. Ada Ustadz Alip, ada Dinda Kores, ada Bang Ardiansa. Biar semua mungkin ada teman-teman Kristen yang di bawah mungkin bisa langsung dengar tuh seperti begitu. Baik. Silakan Ustadz siapa dulu ini? Ustadz Dinda Kores. Aku masuk ya. Silakan. Boleh, Ini Dinda Kores ya. Salam kenal kakak. Aku dulu dong. Aku Salam dulu kenal. dong. Boleh Ustadz Alip. Ustadz Alip. Baik, Silakan. akan dijawab. Baik, terima kasih kakak. Akan Boleh. saya jawab dan akan diwakili oleh saudara saya Ahi Kores. Silakan. Udah digedein. Ya udah ya, aku supaya kerjain. Kerjain aja di Ustadz Iya, Alip. habis karena yang kita imani, maksudnya yang kita lihat di Alkitab kita kan di situ, maksudnya yang kita pelajari dari kecil sampai besar kan, dari sekolah minggu itu kan
ini kita punya nabi, Nabi Nuh seperti begitu. Jadi waktu saya mendengar katanya kita tidak punya nabi begitu, maksudnya tidak punya nabi orang Kristen, itu saja saya bertanya. Siap. Iya, itu aku tahu tuh maksudnya kemana. Makasih. Silakan. Iya, Ida. sama-sama. Jadi maksudnya itu Gurunda ya, kayaknya Gurunda Zuma itu argumen yang sangat keras dan membuka cakrawala kita untuk berpikir. Maksudnya apa? Orang Kristen itu nggak punya nabi. Nah, itu. Yang harus dipahami oleh baik Muslim maupun kawan-kawan Kristen. Siap. Nabi ketika diutus oleh Tuhan dia membawa misi. Ya. Dia membawa misi. Nah, misi dari nabi itu adalah seperti yang dikatakan Yesus di dalam Markus 12 nomor 29 ya. Benar. Ini Yesus adalah salah satu nabi. Dia bilang begini, Open Oteos cam, emon. KRS. Oh iya udah. Oke. Dikasih datanya biar kakaknya lihat. Tunggu ya, open cam dulu ya. Iya, tadi Misalnya masa kita saya ke mau melangkahi Markus Aikores, nggak berani lah. Lanjut. Mana sambil ada? nunggu. Langkai aja. Aku udah siap jadi keset tadi. Kakak Mariam Ya, itu ditulis Kakak Mariam, dicatat Kakak Mariam ya, yang disebutkan tadi. Ya, saya pasti catat ayat-ayatnya karena sangat luar biasa untuk maksudnya jalan saya juga tuh begitu. Bisa ada waktu kita baca Alkitab seperti begitu toh. Mantap. Dari awal tadi saya catat ayat-ayat Alkitab. Oke, silakan. Nah, jadi seperti di apa yang dibawakan oleh Nabi Yesus, dia berkata seperti ini di Markus 12 nomor 29. Ini kan mencatut apa yang ada di dalam Taurat, dia ulang kembali. Jawab Yesus ketika ditanya hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Kyrios Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sini Yesus pun mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita atau Tuhan kita adalah Allah gitu. Yesus kan ngomong kita di sini. Jadi bagi Yesus dan bangsa Israel Tuhannya Allah. Dan Tuhan yang Allah ini adalah Esa satu. Itu pengajaran Nabi yang dibawakan. Terus hubungannya apa sih dengan orang Kristen nggak punya Nabi? Masalahnya di sini, saudariku Maria. Masalahnya di sini. Ini harus dibawa mimpi perkataan aku ya. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan Allah Tritunggal. Di situ mahakaryanya. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan Allah Tritunggal mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tidak ada sama sekali. Selalu mengajarkan Allah itu satu, Tuhan kita Allah, dan tiada lagi Tuhan selain Allah. Selalu begitu. Nah, itulah kenapa gurunda kami yang aku asumsikan berbicara seperti itu mengatakan bahwa tidak ada nabi bagi orang Kristen, karena pengajaran kekristenan mengenai Tuhan menjadi manusia, mengenai Yesus mempunyai duinatur, mengenai Tritunggal, mengenai ibadah hari Minggu, mengenai semua makanan dihalalkan. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan 5 poin tersebut. Padahal itu vital dijalankan oleh saudara-saudara Kristen. Jadi itulah jawabannya, saudariku Mariam. Kenapa orang-orang Kristen tidak punya nabi? Selamat datang di kebenaran. Terima kasih. Sangat jelas. Oke. Ada lagi Kak? Ya. Ada lagi. Sudah tidak ada, sangat jelas. Sangat jelas. Gimana tuh? Ya. Alhamdulillah. Tanya lagi lah kakak. Siapa Kak itu Tuhannya? Silakan Bang Ardiansa atau Ustaz Ali mau menambahkan lagi, silakan. Boleh, silakan. Bukan. Salam kenal kakak. Tanya lagi. Suruh tanya lagi. Kalau kita mau nanya lagi boleh Kak. Masih ada Kakak, waktu ya, belum 1 jam. Kakak Mariam namanya siapa Kak? Mariam. Itu nama sekolah, tapi kalau nama TikTok ya Ayu. Oh iya, salam kenal Kak. Saya akan Selesaikan diwakili dulu oleh makanya, Ustaz Alif selesaikan ya. dulu. Lanjut. Bang Ardiansa Noise. Ya. Bang Ardiansa Noise.
Iya. Iya. Silakan Ustaz Alif, Bang Ardiansa noise. Iya, maksudnya jangan. Oke, lanjut. Iya, jadi ya belum ada pertanyaan. Saya berikan jawaban duluan, nanti kakak bertanya belakangan ya. Nah, di dalam satu hadis Nabi, Rasulullah SAW itu bersabda begini. Ini salah satu dari kemuliaan yang dimiliki oleh yang tadi dikatakan Kang Evangelis, Kang Yonatan Nandar, bahwa salah satu di antaranya orang terpilih. Jadi Nabi kami sampai mengatakan begini dalam satu hadisnya, ma min mauludin illa wa syaitonu yamassuhu hina yuladu payastahillu sorihan min masa syaitoni illa maryama wabnaha. Jadi setiap orang pasti disentuh setan ketika dia sedang dilahirkan. Makanya kan ada istilahnya kan, seorang bayi itu menangis ketika dilahirkan, kan gitu. Nah, sehingga dia menangis gitu, sehingga dia menangis keras dari sentuhan setan tersebut. Itu gambarannya Nabi kami mengabarkan bahwa bayi yang menangis, yang dilahirkan itu pertama kali langsung menangis karena dia itu adalah disentuh atau ditusuk oleh setan. Nah, itu pembahasannya. Tapi Nabi kami katakan, kecuali illa Maryama, yaitu Sayyidatina Maryam, dan anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu salah satu gambaran ketika Nabi kami mengisahkan tentang Nabi Isa, mengabarkan bagaimana begitu mulianya ibunya Nabi Isa. Makanya dia dia bukan nabi di kalangan umat Islam, tetapi selevel dengan nabi. Karena dia kategori menerima wahyu. Karena di dalam paham Islam, nabi itu dari laki-laki semuanya, gitu. Nah, Sayyidatina Maryam ini, beliau ini menerima wahyu dari Allah, tapi hanya selevel dengan nabi, tapi bukan nabi, gitu. Nah, itu yang dimuliakan. Makanya di dalam surah Al-Anbiya di ayat 91 itu dikatakan bahwa dia itu menjadi wanita terbaik, dan seterusnya. Di surah At-Tahrim juga ayat 12, di situ dikatakan wanita terbaik. Di situ digambarkan seperti tadi Asia ya, Siti Asia, Bunda Maria, dan seterusnya. Nah, inilah kenapa ternyata di sini juga menggenapi dari apa yang diucapkan Yesus di Yohanes 16 nomor 14. Saya belum buka lagi, saya buka dulu ya, ntar. Sambil nunggu, break dulu. Nah, kan di situ Yesus berkata, begini. Kita buka aja ya, Yohanes 16:14. Dari sebelumnya, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia menubuatkan tentang kedatangan siapa sosok terakhir yang memuliakan Yesus. Nah, makanya di sini Al-Quran begitu banyak mengabarkan memuliakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ibunya sendiri pun dimuliakan gitu. Oke, itu aja saya tambahannya kakak. Silakan bertanya, saya sudah ngasih jawabannya. Ya, sangat jelas. Ini pertanyaan satu lagi kan tidak boleh. Boleh tidak satu saja. Satu banyak tambah satu. Aduh, sudah sekuat Kakak Maryam sepuas-puasnya bertanya. Sepuas-puasnya. Tidak, di sini saya mau bilang dulu. Di sini kan ada di Alkitab tertulis Yohanes 3 ayat 16. Di situ kan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, seperti begitu toh di situ. Itu sebenarnya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu siapa, seperti begitu Pak. Asal tanya saja di Yohanes 3 ayat 16. Iya, Yesus kan di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal itu sebenarnya siapa? Yesus kan? Iya, itu yang saya bertanya. Sedangkan Yesusnya kan dia manusia, maksudnya seperti yang kita bicara seperti begitu. Iya, jadi dia yang datang menyelamatkan dunia begitu, atau bagaimana ya? Wajar,
menyelamatkan dunia Bani Israel, ya kita akui. Makanya Habis kan kan dia di situ- katakan aku, Ya. makanya dia kan katakan aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, atas dunia kasihnya, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Konsep bahasa anak itu di dalam pemahaman kalangan Bani Israel itu tentu bukan Tuhan. Karena di perjanjian lama itu banyak konsep tentang anak Elohim itu banyak, Bu. Ya, Makanya saya juga kadang maaf ya kakak. Silakan. Ya, tidak apa-apa. Jadi gini, Di sini kita belajar. kawan-kawan, Kita belajar bersama-sama. kawan-kawan, Ya, sama-sama. iya kawan-kawan Kristen ini, saya mohon maaf, saya Ya. bingung memahami kata Bnei Elohim atau anak Elohim dan Elohim itu bagaimana memahaminya gitu. Karena ketika saya coba pelajari kakak, diskusinya, obrolannya Yesus, perdebatan Yesus itu kan dengan kalangan bangsa Yahudi waktu itu. Ya, Ketika dia sedang disidang oleh imam besar, sampai dia jubahnya dilepas. menguraikan jubahnya, saking marahnya. Sekali lagi aku tanya padamu, kata dia kan, apakah engkau Mesias, anak yang maha tinggi? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Kan gitu. Nah, jadi konsep tentang Bnei Elohim, anak Allah, itu kan di situ Yesus sedang ditanya oleh bangsa Yahudi. Nah, artinya pertanyaan orang Yahudi itu yang dipahami tentang Bnei Elohim itu, anak Elohim itu maksudnya apa gitu loh. Nah, saya itu jangan-jangan begini, kakak. Orang Kristen ini maaf kata salah memahami apa yang dikatakan orang Yahudi tentang anak Elohim. Karena dalam salah satu percakapannya, saya bantu kasih data lagi ya. Silakan. Itu kan tertulis juga di Yohanes 10. Aduh, saya jadi mendominasi, nggak enak juga ini sama kawan-kawan. Silakan Ustaz Ali. Nanti Yohanes 10:34. Ini yang menggenapinya begini. Kalimatnya begini. Karena tentang contoh kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Bahkan kamu adalah Allah dan ada kelengkapannya nanti. Nah, ini Yesus sendiri tentang Elohim, kamu adalah Elohim maksudnya ya. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Maksud yang dia katakan itu dia kembalikan kepada Taurat, kepada kitab Taurat tentang konsep Elohim dan Bnei Elohim, yang di situ dia sedang berdiskusi dengan orang Yahudi. Nah, saya sambil bukakan ya biar saya tidak bilang asumsi. Nah, oke, gini. Baik. Oke. Oh, masih kita Google kosong. Google kosong. Oke. Nah, ini contoh yang Yesus katakan. Kata Yesus kepada mereka. Nanti ini masuk ke pertanyaan kakak ya, yang Yohanes 3:16 ya. Ini masuk. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di mana tertulis ini? Kan pertanyaannya. Kan Yesus itu selalu mengajak kita berpikir. Bahkan dia katakan tertulis di kitab sebelumnya perjanjian lama. Artinya tentang Elohim dan anak Elohim itu, Yesus tidak keluar dari pemahaman orang-orang Yahudi yang bersumber dari kitab perjanjian lama. Nah, mari kita buka. Kakak, saya coba ketik di sini Mazmur 82 nomor 6. Yesus itu ternyata dia mempelajari perjanjian lama memang, dan di situ dikatakan apa yang tertulis di situ, bahwa Mazmur 82 nomor 6 ya bunyinya benar. Nih, Elohim berfirman, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, ini kan, jadi siapa yang dimaksud di sini? Ternyata memang tertulis di kitabnya para nabi. Nah, ada penjelasannya. Maksud tentang Elohim dan anak Elohim. Nah, ini penjelasannya, Bu. Kakak, Bu. Gimana jadi, Bu?
Bu apa kakak aja? Apa dua-duanya ya? Gini. Kakak saja, ibu sama Oh iya. saja. Ya udah ibu kakak saya kalau gitu. Nah, istilah Elohim ini mungkin mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Tuhan, wakil Allah dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Allah, bukan. Tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Artinya, Bu, tentang Elohim dan Benai Elohim yang dinisbatkan kepada manusia bukan berarti manusia ini menjadi Elohim. Ketika dikatakan Yesus dikaruniakan anaknya yang tunggal, nah Yesus disebut anak Elohim itu yang dia diskusikan ketika dia ngobrol dan diskusi dengan orang Yahudi bukan berarti dia itu Elohim. Maksudnya manusia, tokoh, pemimpin, hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Elohim. Makanya tertulis di Keluaran 7 nomor 1 kan gitu. Misal kita buka Keluaran 7 nomor 1. Kok saya jadi guru Bible ya malam ini? Sejak kapan? Nggak pernah mondok saya di pesantren pesantren Bible apa namanya ya. Nah, contoh, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun. Nabi Musa pun diangkat menjadi Elohim. Apakah dia Elohim? Bukan. Nah, anak Elohim juga apakah Elohim sesungguhnya? Bukan. Makanya Yesus maksud dikatakan anak Elohim, maksudnya adalah, kan dikatakan juga ketika ditanya apakah engkau Mesias, anak yang maha kuasa, anak Elohim yang maha tinggi, kan maksudnya berarti manusia utusan Tuhan, seorang nabi. Nah, poinnya di situ. Karena begitu besar karunia Tuhan atas dunia ini sehingga dia mengaruniakan nabi utusannya yang dikasihinya. Barang siapa yang percaya kepada anak yang tunggal itu, dia tidak akan binasa. Percaya sebagai apa? Ya tentu percaya sebagai nabi utusan Tuhan yang mendapatkan wewenang otoritas dari Tuhan untuk menegakkan keadilan hukum-hukum Tuhan di muka bumi, sebagaimana yang Yesus kutip sendiri di Perjanjian Lama. Bukan berarti juga bahwa manusia itu menjadi Elohim. Begitu. Nah, kalaulah sudah demikian, orang Yahudi dan ngobrol dengan Yesus, maksudnya bukan arahnya kepada Yesus itu adalah Elohim. Pertanyaannya, kalau anak Theos adalah Theos, itu konsepnya dari mana? Sementara kalangan Bani Israel dan kalangan Yahudi tidak memahami Benai Elohim, anak Theos itu adalah Theos, bukan. Dari mana itu keluar? Konsep anak Theos adalah Theos. Nah, pertanyaan Bu jadinya gimana dong? Iya. Terima Kecuali, kasih. Berarti anaknya yaitu Tuhan Yesus ya? Atau maksud anak yang tadi diutus adalah Tuhan Yesus kah? Manusia seperti begitu? Yesus bukan iya, Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Tapi manusia yang diutus begitu aja, seperti Nabi begitu? Atau? Yes. Nabi, kan tadi dijelaskan, bahkan Jelas, Yesus ya, sendiri sudah berkata, Nah, sekarang begini kakak, iya, sekarang begini ibu kakak saya, ya, boleh. Jadi konsep anak Elohim atau konsep anak Theos yang diyakini sebagai Theos juga itu lahirnya dari mana? Karena dari kalangan bangsa Yahudi itu ternyata bukan Theos beneran. Bukan Elohim beneran gitu. Nah, pertanyaannya itu. Tapi kalau saya pelajari, misal maaf kata, tidak kita apa-apa. keluar geser dari bangsa Yahudi. Kita coba
pelajari konsep-konsep mitos Yunani. Ini maaf kata. Ya. Ada nggak Ya. anak Theos adalah Theos? Tidak. Ada. Kalau konsep Yunani Anak ada tetap kakak. anak, ya seperti begitu ya. Contoh gini, ada konsep dewa, ini maaf kata, ada konsep dewa-dewa, Ya. misal dewa Zeus mengawini siapa perempuannya itu di muka bumi, saya lupa, dan menghasilkan dewa Hercules. Dewa Hercules ini adalah anak dari dewa dari Theos Zeus. Menikahi Hera, ya, mengawini Hera. Nah, sehingga melahirkan Hercules. Hercules ini anak dari dewa Zeus, dan Hercules ini juga diyakini sebagai Theos. Itu kalau konsep dari Yunani, mitos dewa Yunani. Tapi kalau konsep dari Yahudi, anak Theos bukan Theos, anak Tetap Elohim jadi anak. bukan Elohim, anak Tuhan bukan Tuhan gitu. Nah, Benar, gitu. benar. Makanya Ya, lahirnya sudah- dari sudah mana paham, sudah ini? paham. Ya. Dia tetap Maaf jadi ya, anak kakak seperti ibu. begitu. Tidak mungkin jadi dewa seperti bapaknya. Iya. Maksudnya itu contoh. Kalau konsep Yahudi, kalau konsep Yahudi. Oke, Iya. sangat dimengerti dan terima kasih. Salam dari Papua. Sama-sama kakak. Coba nanti Iya. kalau boleh tadi pertanyaan saya kasih jawaban di pertemuan berikutnya yang di Matius 2:3-4 lupalah tadi aku ini. Matius 21:4-3. Nah, itu siapa yang menggenapi itu ya kak ya? Iya, Itu iya. pertanyaan. Oke. Oke. Baik, terima Nanti kasih, saya Kakak, pasti dari saya. baca ini. Terima kasih untuk ayat-ayat yang sangat luar biasa malam ini ya. Oke. Sama-sama kakak. Ya, mohon Oke. maaf. Terima kasih. Terima Ya, kasih, saya Kakak. sudahi. Saya akan berikan kepada saudara-saudara saya yang lain. Silakan untuk tetap diam saja. Terima kasih. Salam Oke. salam kenal Salam kakak Alif, salam kenal kakak Yonatan, kakak Pera, salam kenal kakak. Salam Ya. kenal, Adek. Oh, salam kenal. Oh, ini yang tadi nyapa dia pemain debus dari Jawa kakak. Kakak Mariam, Ya. Kakak Mariam sebelum keluar closing kan, Ya, itu boleh. kan tadi itu kan mata Kakak Mariam itu kan kurang jelas penglihatannya kalau pakai Iya, kacamata tadi itu kan. makanya tadi saya mencatat ayat-ayatnya biar Iya, saya iya, baca iya, nanti siang. biar tambah jelas matanya itu Mbak Ano tuh dikasih terapi. Jadi gini terapinya, Oh ya, sering-sering lihat kertas merah itu dengan biru itu. ya. Itu jelas enggak? Sering-sering lihat itu kertas merah itu. Siap. Kertas merah-merah itu atau yang biru-biru itu. Itu Boleh, jelas boleh. enggak kelihatannya itu? Yang ada angka 100, yang ke yang 50 tuh. Aduh, kalau itu paling jelas sekali kalau itu jangan. 55. Itu mah kalau Itu tidak lihat nanti sakit. Ya, itu Jadi untuk harus melihat terapi. jelas. Ya, itu untuk terapinya, Mbak ya, untuk terapinya. Harus Jadi biar dikasih jelas. terapi itu. Ya, biar terapi itu biar matanya tambah jelas ya, Mbak. Terima kasih Iya. ya, Kakak Mariam Oke. ya. Kita Terima bercanda kasih nanti juga. nanti kita ngomong. Nanti saya jelaskan juga lagi nanti. kalau ada waktu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. saya jelaskan nanti kalau punya waktu banyak saya jelaskan ini nanti. Distorsi sejarah dan ajaran Yesus ini nanti. Kenapa Oke, sampai pasti Yesus saya akan dijadikan Tuhan nanti ayat. Nanti saya jelaskan lagi tentang ini. Baik. Oke, udah Oke. malam juga. Oke, makasih Mbak ya. Makasih juga. Kak Maria. Oke, yang hostnya makasih sudah terima saya. Sama-sama kakak. Salam kompak, salam toleransi. Sama-sama. Sama. Iya. Salam toleransi. Jayalah Indonesiaku. Oke. Siap. Oke. Semoga semakin menambah wawasan kita